Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang CPU atau kepanjangannya CPU adalah Central Processing Unit. Dengan dosen Bapak Ahli Munazilin dan disusun oleh saya sendiri Khairunas. Program studi ilmu komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi. Nah, di sini kita mulai dari pengertian CPU. CPU itu apa? CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Nah, di sini CPU secara teknis juga lebih sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan mengenali spesifikasi atau prosesor, maka sebenarnya Anda sedang membaca spesifikasi CPU atau perangkat. Apapun itu semua, hal yang berkaitan dengan proses dalam komputer, baik suatu proses yang sepele sekalipun akan selalu diatur oleh CPU. Misalnya, saat Anda menekan tombol huruf H pada keyboard, saat mengetik huruf H tersebut akan muncul di layar. CPU lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun atau komputer tidak dapat menjalankan programnya. Nah, yang kedua adalah fungsi CPU. Fungsi CPU ini adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu kepada RAM. Setiap instruksi akan diberikan alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat disebut alamat memori. Dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Yang ketiga adalah komponen CPU. Ialah suatu CPU setidaknya memiliki sebuah prosesor atau suatu chip yang tertanam di dalamnya yang berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memungkinkan sebuah CPU memiliki lebih dari prosesor atau yang juga disebut sebagai prosesor core. Nah, istilah-istilah yang sering kita dengar saat ini juga berasal dari perkembangan teknologi CPU. Misalnya, teknologi dual core, di mana dalam sebuah CPU terdapat dua processing core maupun quad core yang memiliki 4 processing core. Sebuah CPU yang canggih bahkan memiliki teknologi yang 6 hexacore maupun 8 processing core (octa-core). Nah, berikut adalah komponen CPU serta fungsinya. Yang pertama adalah casing CPU. Apa fungsi dari casing CPU? Casing CPU berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak yang lainnya.
Yang kedua adalah motherboard. Nah, motherboard ini adalah berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Selain itu, setiap motherboard memiliki acuan spesifikasi yang berbeda-beda. Misalnya, spesifikasi prosesor seperti apa yang dapat tertanam dan didukung motherboard itu, dan seberapa besar kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Yang ketiga adalah prosesor. Prosesor adalah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam pemrosesan berbagai macam data. Yang keempat adalah kipas prosesor. Nah, di sini kipas prosesor adalah komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat maupun rusak. Yang kelima adalah RAM. Nah, RAM ini adalah merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data, sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen yang lain. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Namun, hal ini juga harus menurut maksimal RAM yang terkandung di motherboard Anda. Sebesar apapun kapasitas memori RAM Anda, tapi jika hal itu tidak didukung oleh motherboard, maka bisa dipastikan hal tersebut tidak dapat terbaca oleh suatu perangkat komputer. Terlepas dari itu, suatu RAM biasanya menggunakan perhitungan byte, dan kapasitas RAM yang beredar di pasaran biasanya berkapasitas seperti berikut: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan lain-lain. Yang keenam adalah VGA. Nah, VGA adalah Video Graphic Adapter, merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis, menampilkan apa-apa grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Selain hal itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Yang ketujuh adalah sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio, yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda. Sound card serta memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer Anda tidak akan bersuara. Yang kedelapan adalah hard disk.